Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ahlan wa sahlan anak-anakku semuanya. Berjumpa kembali dengan Abi. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Dalam setiap bahasa terdapat kata benda, kata kerja, kata sambung, dan kata sifat. Di dalam bahasa Arab pun begitu. Kata benda dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan isim, kata sambung disebut dengan harfun, dan kata kerja disebut dengan fi'il yang terdiri dari fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Terus Abi, bagaimana dengan kata sifat? Berikut penjelasannya. Dalam bahasa Arab, kata sifat ini disebut dengan na'at. Secara istilah na'at atau kata sifat adalah sesuatu yang disebutkan setelah isim atau kata benda yang berfungsi untuk menggambarkan keadaan atau sifat pada kata benda tersebut. Kata benda yang disifati tersebut dalam bahasa Arab dinamakan man'ut atau kata yang disifati. Kemudian na'at juga dikenal dengan isim yang mengikuti isim sebelumnya atau sering disebut isim yang mengikuti man'utnya, baik dalam keadaan rofa itu ditandai dengan doma, kemudian nasab ya ditandai dengan fathah, kemudian jar ditandai dengan kasroh. Jadi na'at itu sifat, man'ut itu yang disifati. Susunan dalam kalimat na'at terletak sesudah man'ut. Jadi man'ut dulu baru na'atnya. Agar lebih jelas dan lebih paham tentang kata sifat, mari kita perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, ja'a at-tilmizu al-mujtahidu. Ja'a artinya telah datang, at-tilmizu seorang murid laki-laki, al-mujtahidu yang rajin. Mana sifat, mana man'ut yang disifati? Al-mujtahidu sebagai sifatnya, kemudian at-tilmizu sebagai man'ut atau yang disifati. Jadi al-mujtahidu mensifati at-tilmizu. Kemudian contoh berikutnya, al-qalamu qasirun. Kolam artinya, al-qalamu artinya pulpen, qasirun artinya pendek. Mana sifatnya? Mana man'utnya yang disifati? Qasirun sebagai sifat, kemudian al-qalamu sebagai man'utnya atau yang disifati. Tetapi di sini qasirun di sini kedudukannya sebagai khobar atau menerangkan atau mengkhabarkan keadaan isim sebelumnya, yaitu al-qalamu atau yang disifati al-man'ut. Kemudian kita sekarang melihat hukum na'at dan man'ut. Hukum yang pertama, status i'rabnya. Na'at dan man'ut ini keduanya harus memiliki status i'rab yang sama. Na'at harus mengikuti i'rab man'ut. Jika kata yang disifati man'ut adalah marfu, maka kata sifatnya na'atnya juga harus marfu. Begitu juga ketika mansub dan majrur. Contoh, qama Zaidun al-akilu. Zaidun sebagai man'ut dia marfu, kemudian al-akilu sebagai sifat harus juga marfu mengikuti man'utnya, yaitu Zaidun. Kemudian contoh selanjutnya, ra'aitu rajulan saminan. Rajulan sebagai man'utnya yang disifati mansub, kemudian saminan sebagai sifat atau yang mensifati harus juga mansub mengikuti rajulan sebagai man'utnya. Kemudian contoh selanjutnya, zahaba Muhammadun ila makanin ba'idin. Lihat kata makanin, ba'idin. Makanin sebagai man'utnya dia
majrur, maka ba'idin sebagai sifat harus juga majrur mengikuti man'utnya. Kemudian hukum selanjutnya muzakkar atau muannas. Hukum yang kedua adalah bahwa na'at atau kata sifat harus mengikuti kedudukan muzakkar atau muannas man'utnya. Contoh, hadara at-talibu an-najihu. At-talibu sebagai man'ut dia muzakkar ya. At-talibu muzakkar karena tidak ada huruf muannasnya, tidak ada tamarbutah. Kemudian an-najihu juga sebagai naatnya sifatnya harus muzakkar juga. Jadi mengikuti man'utnya yaitu at-talibu. Kemudian contoh selanjutnya hadarat at-talibatu an-najihatu. At-talibatu sebagai man'ut atau yang disifati dia kedudukannya sebagai muannas. Maka an-najihatu sebagai sifat harus juga mengikuti man'utnya yaitu muannas. Kemudian hukum selanjutnya mufrad dan jamak. Jika man'ut berbentuk mufrad maka naatnya akan mengikuti mufrad. Begitupun juga ketika man'ut berbentuk jamak maka kata sifatnya juga berbentuk jamak. Contoh, ja'a at-talibu an-najihu. At-talibu sebagai man'utnya yang disifati berbentuk mufrad, maka an-najihu naatnya atau sifat juga harus berbentuk mufrad mengikuti man'utnya at-talibu. Kemudian contoh selanjutnya ja'a at-tullabu an-najihuna. At-tullabu sebagai man'utnya berbentuk jamak, maka an-najihuna juga harus berbentuk jamak mengikuti ya, ini sifat mengikuti man'utnya ya. Kemudian hukum selanjutnya ma'rifah dan nakirah, kata umum dan kata khusus. Jika man'ut berbentuk ma'rifah maka na'at juga demikian berbentuk ma'rifat. Sedangkan jika man'ut berbentuk nakirah maka na'at juga berbentuk nakirah. Contoh, ja'a al-talibu an-najihu. Al-talibu sebagai man'ut berbentuk ma'rifah, maka an-najihu sebagai sifatnya juga harus berbentuk ma'rifah mengikuti man'utnya al-talibu. Kemudian contoh selanjutnya ja'a talibun najihun. Talibun di sini sebagai man'utnya yang disifati berbentuk nakirah. Kemudian najihun harus mengikuti man'utnya juga harus berbentuk nakirah ya, mengikuti man'utnya. Untuk pembahasan ma'rifah dan nakirah, kata umum dan kata khusus akan kita bahas di lain video. Kemudian selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh dari al-awsaf, sifat-sifat yang contoh-contoh ini berlawanan ya, antonim dia. Yang pertama tawilun artinya panjang, qasirun pendek, qawiyun kuat, dhaifun lemah, sakhinun tebal, raqiqun tipis, shafin jernih, kadirun keruh, nazifun bersih, wasihun kotor, wasi'un luas, dhayyikun sempit, harun panas, baridun dingin, amikun dalam, dohlun dangkal. Dari contoh-contoh di atas silahkan dihafalkan ya. Baik anak-anakku, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kata sifat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua.
Wa akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.